Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alad dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah masjid apa ya? KJRI. Ada namanya nggak ini? Al-Ikhlas. Ya, di masjid di konsulat ya Los Angeles yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara saya sekalian. Saya merasa senang sekali bisa bersilaturahim pada kesempatan hari ini dengan masyarakat muslim di Los Angeles. Dan ini adalah kunjungan saya yang ketiga ke Amerika. Tetapi ke Los Angeles yang pertama. Dulu saya sekolah di sini tahun 2003 sampai 2005. Saya ambil master di Western Michigan University. Tapi kemudian saya ambil doktornya di Belanda. Jadi dari sini pindah ke Londo beneran gitu ya. Nah, Oktober tahun lalu saya kesini juga ya, kembali ke kampus yang lama. Alhamdulillah diundang sebagai dapat sesuatu tentang Alumni Achievement Award tahun lalu dari kampus saya tempat sekolah dulu. Ya, dan sekarang alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini, ke California, tempat yang saya sebelumnya belum pernah gitu ya. Baik, pada kesempatan sore ini, ya mungkin nanti disambung juga sampai malam ya. Kita akan membahas satu topik ya tentang nuzulul Quran. Ya, tadi ada permohonan untuk langsung masuk pada topik itu karena ini hari Ramadan yang keberapa, Ibu? 19. Malam 21 ya. Tapi sekarang kalau biasanya kan kalau di Indonesia itu bisa seperti itu, Bu, karena mulanya beda-beda. Ya, puasanya itu awalnya banyak yang beda ya. Jadi ada yang 20, ada yang 21, tapi kalau di sini bareng semua kayaknya ya. Baik, seperti itu nanti kita akan membahas, dan kalau tidak selesai kita bisa sambung setelah kita berbuka. Saya perkenalkan dulu, nama saya Hilman Latif gitu ya. Asli saya dari Bandung, Jawa Barat, tetapi saya tinggal di Yogyakarta gitu ya. Kalau orang tua masih di Bandung gitu ya. Jadi kemarin begitu mau berangkat ke sini, pesawat dari Jakarta biasanya terbang dari Jogja langsung Jakarta baru ke sini, tapi orang tua pengen ketemu dulu gitu ya. Akhirnya bukan terpaksa ya, ngambil jalur darat gitu, 10 jam ngedrive dari Jogja ke Bandung, dan alhamdulillah bisa ketemu orang tua, mertua. Nah, siang hari subuhnya saya sudah pergi ke Jakarta ya, langsung saya mau ke sini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ya kita berbagi saja. Nah, saya kira ini setiap tahun kita juga sudah banyak membahas materi ya tentang nuzulul Quran. Dan kita juga sudah sering memperingatinya. Nah, sekarang pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat atau mengkaji kembali apa yang disebut dengan nuzulul Quran. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kita akan membahas ini
tidak hanya pada aspek maknawi, ya, apa makna dari nuzulul Quran, tetapi juga dari sejarahnya, gitu ya. Kenapa sejarah? Ya, karena ini kita berbicara tentang memperingati, to commemorate, ya. Commemoration itu ya peristiwanya seperti apa sih? Itu kan harus kita tahu. Jadi kalau kita memperingati sebuah peristiwa, alangkah baiknya kita juga mengenal sejarah dari peristiwa itu. Nah, kita akan melihat beberapa aspek, Ibu dan Bapak, ya, nuzulul Quran itu. Pertama, what? Gitu. Kalau orang sini, when, where, and how. Ya. Apa itu nuzulul Quran? Kapan itu terjadi? Di mana? Ya, dan bagaimana? Tapi nanti jangan terlalu berat-berat ya. yang penting kita bisa memahami seperti apa. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira di dalam Al-Quran ada banyak keterangan ya tentang turunnya Al-Quran. Bahkan pada bulan Ramadan itu disebutkan bulan ketika turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebutkan turun pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu ayat yang sering kita dengar. Bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi kapan? Nah, sebelum ke sana kita akan melihat dulu apa sih yang disebut dengan Quran itu. Ini ada, ini apa Bu? Al-Quran. Ini Al-Quran dan terjemahnya. Ya. Ini Al-Quran dan terjemahnya. Sudah ada bahasa Indonesianya Pak? Nanti ada juga yang bahasa Inggris. Apakah itu disebut Al-Quran? Nanti ada pertanyaan lagi. Ini ada punya Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab ahli tafsir ya, yang jilid 15. Saya tunjukkan begini. Ini apa? Tafsir. Tafsir Quran. Bedanya dengan ini? Terjemah. Ini tafsiran, kalau ini terjemahan. Ya, terjemahan. Kalau penerjemahan tafsiran bukan? Tafsiran sederhana. To translate. Beda tipis. Oke. Nah, jadi hakikat Al-Quran itu apa sih? Gitu ya. Nah, ini saya menunjukkan ini hanya untuk melihat, memaknainya. Kalau secara bahasa, ya, ada disebutkan qara'a, ya, dalam bahasa Arabnya. Qara'a yaqra'u, itu membaca. Quran itu adalah bacaan. Nah, secara istilah, ya, jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalam Allah atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, gitu ya. Nah, ini pemahaman secara istilah. Jadi yang disebut dengan Al-Quran itu bukan sesuatu yang turun langsung jelek gitu ya. Butuh waktu proses berapa tahun? Ya, ada yang mengatakan 20 tahun, 21 tahun, 23 tahun. Ya. Sebuah proses panjang ternyata yang disebut dengan Al-Quran itu. Dan Nabi sendiri ya, tidak pernah menerima ayat yang panjang-panjang. Jarang. Biasanya apalagi ketika awal-awal kenabian. Beliau menerima ayat-ayat yang pendek-pendek. Nah, karena Al-Quran itu adalah wahyu, mungkin kita harus lihat, nah wahyu itu apa? Karena sekarang di Indonesia juga banyak orang yang mengaku menerima wahyu. Betul Pak? Banyak.
Bahkan ada banyak nabi di Indonesia itu. Ibu nggak percaya ya? Teman saya, dokter dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, melakukan penelitian tentang nabi-nabi. Temanya nabi-nabi palsu. Dan di Indonesia kata dia, ke saya, mungkin sekarang ada sekitar 300-an orang di Indonesia yang mengaku nabi. Tapi yang dikenal publik, ya dikenal masyarakat, ya hanya beberapa orang ya. Mungkin ibu dan bapak juga sudah tahu ya. Ada. Intinya apa di situ? Karena orang mengaku menerima wahyu. Kalau ada orang sudah mengaku menerima wahyu, ya memang menjadi bingung. Kita itu benar enggak? Gitu ya. Terus apakah kita harus percaya atau tidak? Nah, secara bahasa kata wahyu, yuha, auha, ya kalau dalam Al-Quran sering dipakai istilahnya. Aku wahyukan kepadamu ya. Kami wahyukan kepadamu. Itu maknanya secara bahasa adalah isyarat atau pesan-pesan rahasia. Apa yang dimaksud pesan rahasia? Ya ketika pesan itu disampaikan, orang lain gak banyak yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu yang diberi pesan saja. Informasi yang tersembunyi. Secret messages. Seperti kalau ibu main SMS-an, ya, rahasia kan? Pesan hanya sampai kepada orang yang kita kirim. Orang sekitarnya nggak tahu. Tiba-tiba titit. Oh. Telur sudah datang. Atau pesan apa? Yang lainnya nggak tahu. Pesan rahasia. Nah, ketika proses pewahyuan terjadi, orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu tidak tahu informasi apa yang diperoleh oleh seorang Nabi itu. Jadi hanya Nabi sendiri. Nah, kalau di dalam riwayat-riwayat, ya Nabi itu menerima wahyu berbagai macam cara ya. Ada yang melalui apa? Gemerincing lonceng, sampai kesakitan Nabi itu. Ya, telinganya sakit mendengar itu. Tapi kemudian muncul inspirasi itu. Ada yang penjelmaan malaikat, ya, dan lain-lain. Nah, secara istilah ada sesuatu atau pengetahuan yang dituangkan dengan cepat dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada nabi-nabinya. Jadi banyak nabi-nabi. Jadi informasinya cepat. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain untuk manusia biasa, itu sering disepadankan dengan kata ilham, inspiration, inspirasi. Dan kalau kita berpikir inspirasi yang kita peroleh itu kita tidak tahu dari mana. Tiba-tiba muncul secara cepat. Ada ide, ada gagasan. Dan dalam kajian ini itu bisa disebut dengan ilham. Ya memang berbicara tentang masalah ini agak misterius. Sama dengan ilham atau inspirasi atau informasi yang kita peroleh. Mungkin saya tidak tahu ketika kita kehilangan kunci, Pak. Kehilangan kunci, putar-putar diingat, tracing back di mana sih tadi nyimpannya, nggak ketemu. Dibongkar-bongkar lemari, kasur, ya, sofa, ya, meja, kerja dan lain, nggak ketemu. Tapi kemudian ketika itu, misalnya ibu dan bapak sholat, Allahu Akbar, oh di situ nyimpennya. Siapa sih yang ngasih tahu itu gitu ya? Jadi informasi yang cepat, inspiration. Bahkan Muhammad Abduh mengatakan irfan atau pengetahuan yang diyakini dari Allah. Diyakini dari Allah, ada pengetahuan, dan yang menerima yakin
dari Allah, termasuk para nabi itu. Sedangkan Muhammad Rashid Ridho menekankan bahwa yang disebut wahyu itu tidak dicari-cari. Jadi dia datang. Dia datang. Nah, tapi tentu saja hanya datang kepada orang-orang yang memiliki kualitas tertentu. Ya. Sama, inspirasi juga datang pada orang-orang tertentu. Jenis inspirasinya semakin bagus, maka orang itu biasanya sudah semakin terlatih. Jadi tidak bisa orang yang tidak mengasah pikiran, ya, mengasah hati, tiba-tiba genuine sekali, brilian. Jadi orang brilian juga butuh proses. Nah, sama dengan hal ini. Kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW, bahwa dia sebelum menerima wahyu yang pertama kali, beliau melakukan tahannuts, berkholwat di Gua Hiro setiap malam. Yang kedua, sebelum nanti kita lihat ke prosesnya, ya, nuzulul Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran, send down. Jadi konsepnya nuzul itu send down, dari atas ke bawah, tidak horizontal, ya, selalu vertikal, dari Allah kepada Nabi. Tetapi ya, tidak melalui proses yang langsung. Jadi Allah itu tidak langsung memberikan kepada Nabi, ada perantara di situ, yaitu malaikat Jibril, gitu ya. Nah, sementara yang disebut Al-Quran itu sendiri, kata para ulama, sudah ada semenjak di Lauhil Mahfuz. Jadi langitnya itu sudah ditentukan oleh Allah, dan barulah dalam proses ini malaikat Jibril berproses menurunkannya dari yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, maka mungkin ini adalah terjemahan Al-Quran. Yang berbentuk sekarang itu kita sebut dengan mushaf Al-Quran. Gitu ya. Tapi sebagai sebuah gagasan, Al-Quran itu adalah dimensinya spiritual. Karena Allah sudah menuliskannya, gitu. Termaktub di Lauhil Mahfuz, diturunkan kepada Nabi, ke dalam hati Nabi, ya, kemudian disampaikan. Nah, baik hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, nah, saya akan masuk kepada cerita yang realnya. Kita akan bicara sejarah untuk sesi ini. Kapan sih Al-Quran itu diturunkan? Kalau dalam ayat Al-Quran, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, pada peristiwa yang mana bulan Ramadan itu? Alkisah, ada seorang pemuda, ya, dulu yang sering nongkrong di gua ini. Namanya Muhammad. Entah kenapa dan apa yang melatar belakanginya, ya, tapi anak muda ini sering sekali berkunjung ke tempat ini, dan biasanya malam-malam. Berbagai riwayat menyebutkan bahwa beliau melakukan perenungan. Kalau bahasa orang Jogjanya mungkin bersemedi, ya. Jadi zaman dulu juga sudah ada bersemedi, ya. Sampai sekarang masih ada, Pak, kalau ke Jawa itu orang bersemedi. Nabi pun bersemedi. Jadi bersemedi itu tidak hanya yang kita baca di buku-buku pewayangan, ya. Tapi Nabi juga bersemedi. Menyendiri. Menyendiri karena ya dia memikirkan sesuatu, sedang merenungkan sesuatu. Nah, ini saya nggak tahu kalau mungkin ibu bapak yang pernah haji, ya, ke Gua Hiro, ini sudah banyak tulisan sekarang, ya. Banyak tulisan kohli di atasnya itu
ini nih. Saya kira apa ya? Ya mungkin orang ingin menuliskan banyak kenangan ya. Ya dulunya juga nggak gini. Tapi kita bayangkan Ibu, pada tahun-tahun itu letaknya di atas kan, Gua Hiro, di atas jauh dari mana-mana, dan orang itu, pemuda tersebut pergi hampir tiap malam merenung di sana. Gitu. Merenung di sana. Kapan itu terjadi? Yaitu sekitar bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad itu sering nongkrong di gua ini. Sebetulnya bukan gua ya, ya katakanlah gua masuk ke dalam, tapi maksudnya bukan tembus gitu ya. Duduk di sana ya, merenung sampai pagi. Karena diriwayatkan juga istrinya sering memberikan bekal gitu, makanan lumsumnya. Nah, kita tahu semua bahwa di dalam riwayat disebutkan suatu ketika ada orang yang mendekap pemuda itu. Didekap makhluk gaib, dan menurut para ulama atau riwayat-riwayat itulah yang disebut oleh dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba didekap. Ya, saya nggak tahu bahwa lampu cempor apa enggak gitu ya. Tapi kan ketika gelap-gelap di gua kayak gitu ada yang nyekik Pak ya. Kan dicekik. Kalau dalam hadis diilustrasinya sampai sulit bernafas. Dan yang menarik enggak lari gitu ya. Lari sih, tapi setelah yang ketiga kali gitu ya. Ada yang mendatangi Nabi, dicekik. Didekap erat sampai Nabi kesulitan bernapas. Lepas. Iqra katanya. Bacalah. Mana biqarin? Saya nggak bisa baca. Lagian apa yang harus saya baca? Gitu kan. Gelap-gelap seperti itu. Didekap lagi. Diperintahkan lagi, bacalah. Didekap lagi. Sampai kemudian muncullah pernyataan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, saya kira kita sudah tahu peristiwa itu semua. Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Para ulama dan para sejarawan mengatakan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Bukan pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita membaca sejarah, itu tidak terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah, lantas apa dong pengertian bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Ya. Itu kapan? Ya. Apalagi ada tanggal yang lebih sering kita dengar, 17 Ramadan. Nah, terus ayat yang mana dong kalau begitu? Nah, baik. Enggak terlalu berat Bu ya? Enggak ya? Ini kan sejarah. Ya, nanti kita bicara mananya, biar kita paham juga. Nanti 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Nah, tapi kita bisa lebih paham secara sejarahnya. Nah, jadi al-alaq ini menurut para sejarawan turun pada 8 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, tanggal 8. Dan Nabi memang pada bulan-bulan itulah ketika Nabi itu sering berkholwat, ya, bersemedi, ya, merenung, berfikir. Ya. Suka merenung Bu? Atau melamun?
Ya. In between. Berpikir merenung dengan melamun apa bedanya, Pak? In between. In between. Ya kalau merenung itu berpikir keras ya. Berpikir keras untuk merumuskan sesuatu, mencari solusi gitu. Tapi kalau melamun itu tak tentu arah ya. Oke. Sudah maghrib, nanti bisa disambung atau gimana? 10 menit lagi? Oh 2 menit lagi. Oke. Nah, jadi turun pada 8 Rabiul Awal. Iskandar. Surat Al-Alaq. Markom Lipo. Tidak keseluruhan surat Al-Alaq, tetapi hanya 5 ayat pertama ya. Yang tadi. Iqra itu. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, lah terus yang diturunkan pada bulan Ramadan yang mana? Kalau Al-Alaq itu turun pada Rabiul Awal, nah, para ulama berpendapat yang turun pada bulan Ramadan itu surat atau 5 ayat dari Al-Mudatsir. Oke, nanti disambung untuk ini setelah kita berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.